Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, tadi menangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwasanya Al-Quran yaitu bersamudra pada suratul Fatihah, dan di suratul Fatihah di situ adalah yang saya tanyakan nuktahnya, samudranya Fatihah itu ada di mana nuktahnya. Lalu yang kedua, tadi hadis Rasulullah SAW yang bagi sampaikan bahwasanya perempuan itu dibedakan, ada 3 daripada laki-laki, dan yang saya garis bawahi yaitu yang berkaitan daripada sholat Jumat tadi. Dan ada salah satu profesor, beliau mengkampanyekan bahwasanya perempuan juga semestinya harus ikut sholat Jumat. Dengan dasarnya kami tidak mendengar hadisnya yang mana yang disampaikan, tapi beliau hanya menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Jadi ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu di situ katanya. Enggak cuma ya ayyuhar rijal, ya ayyuhan nisa, maka ketika sholat Jumat perempuan juga harus ikut. Lalu bagaimana korelasi ayat itu dengan hadis tadi? Terima kasih ya Imatunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ketemu profesor doktornya tuh, dia pernah belajar usul fiqh nggak? Nggak usah yang gede, kitab Al-Bayan aja. Saya Abdul Hamid Hakim. Kalau usul fiqh kan ada tingkatannya, awal tuh mabadi awaliyah, kaidah dasar tuh. Naik lagi nanti kitab Al-Bayan, Syekh Abdul Hamid Hakim. Ayat yang ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul, ini umum ayat. Kalau ayatnya umum itu biasanya ada ditakhsis. Betul, ya ayyuhalladzina amanu itu masuk di dalamnya laki dan perempuan. Makanya kata ulama, perempuan itu Jumat wajibun alat takhir. Wajibnya boleh milih, bukan wajibun alat ta'yin. Wajibnya yang sudah ditentukan buat laki. Kalau perempuan alat takhir, boleh memilih, boleh Jumat, boleh zuhur. Kalau sudah zuhur gugur Jumat. Jadi kalau kita, bang nggak sholat Jumat, gue membayang lohor aja, mulyanah lu. Nah itu keumuman ayat ditaksis dengan hadis Nabi. Mana hadisnya? Al-jumu'atu haqqun wajibun illa ala arba'in. Wajib Jumat itu ya, al-jumu'atu haqqun wajibun, sholat Jumat itu satu hak yang wajib, tapi illa kecuali ala arba, kecuali tidak wajib atas 4. Pertama sobiyun, anak kecil, maridun yang sakit, imro'atun wadon, mamlukun budak. 4. Jadi 4 ini nggak wajib. Anak kecil, orang sakit, budak itu nggak wajib. Kalau diizinkan sama tuannya boleh. Tuan, saya boleh sholat Jumat? Nggak boleh. Dia zuhur. Karena mamluk itu di bawah kuasa tuannya. Ya, dia nggak boleh Jumat. Tapi kalau tuannya, udah main nggak apa-apa, boleh mamluk. Tapi dia tidak wajib. Dia wajibnya zuhur. Yang 4 imro'atun, perempuan. Jadi sangat disayangkan tuh profesor tuh. Kalau dia nggak baca usul fiqh, nggak usah kitab yang gede, Al-Bayan aja. Ya, Al-Bayan tuh sesudah baca kitab Mabadi Awaliyah, kaidah dasar usul fiqh, al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dallat dalil ala khilafi. Itu kan kaidah ya. Ya, makanya hidup beragama pada 6 kaidah usul fiqh. Ya.
Al-amru bisyai amru biwasa itu ada yang 6 tuh. Nah, kalau dia baca Al-Bayan ada penjelasan tuh bahwa keumuman ayat itu ditaksis ya oleh hadis Nabi. Jadi fungsi hadis itu ada mentaksis, mengkhususkan dari keumuman ayat. Itu salah satu fungsi hadis. Maka kalau pakai ayat ya ayyuhalladzina amanu nggak pakai hadis, bisa jadi dia ngomong perempuan juga dong, bayang Jumat juga, tapi ada taksisnya hadis Nabi. Mana dia yang mentaksisnya tadi? Al-jumu'atu haqqun wajibun illa ala arba' sobiyun, maridun, imro'atun, mamlukun. Yang nggak wajib 4, anak kecil, orang sakit, perempuan, dan budak. Musafir musafir nggak termasuk. Jadi kapan-kapan kita pergi ada masjid, mampir sembahyang Jumat, karena termasuk yang bukan ditaksis sama Nabi gitu. Jadi sampaikan ke profesor dokter itu nanti baca Al-Bayan. Nggak usah yang tinggi-tinggi dong, kitab usul fikih yang tinggi Ar-Risalah itu ketinggian tuh Imam Syafi'i, udah berat itu mah. Yang pendek-pendek aja loh udah. Yang kedua tadi apa nanya? Al-Fatihah. Yang pada ba itu kaul yang tidak kuat. Ya. Bismillah parkirnya mana? Pada ba. Bil ba'i makana wa bil ba'i ma yakun gitu kan. Tubaknya di situ tuh luar biasa. Ya pada huruf ba. Sampai bismillahirrahmanirrahim itu parkirnya di huruf ba. Bil ba'i makana wa bil ba'i ma yakunu. Dengan ba terjadi yang sudah, bil ba'i dan dengan ba apa yang akan terjadi. Tapi yang hadisnya Ules Al-Maliki itu sampai kepada bahwa Fatihah itu parkirnya di bis. Jadi kandungan Al-Quran itu semuanya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna berapa? Oh, 99. Tapi yang Allah sandingkan dengan lafzul jalalah pada Ar-Rahman Ar-Rahimnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sakit. Jadi semuanya sih ada, tapi Allah memperkenalkan dirinya bahwa yang kita sembah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Wala tai'asu min rauqillah kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ar-Rahman Ar-Rahim itu semuanya. Jadi kalau usul fikih tadi penting dibaca. Ya, usul fikih itu pendekatan logika terhadap hukum. Jadi ilmu usul fikih itu ilmu logika. Pendekatan logika terhadap hukum. Jadi mendekati hukum dengan logika itu usul fikih itu. Memang banyak itu betul-betul pakai ini. Iya, pakai otak betul. Kalau udah Ar-Risalah itu subhanallah udah tinggi tuh. Yang pertama kali nulis kajian usul fikih Imam Syafi'i dengan kitab Ar-Risalahnya. Bahkan ada Al-Imam Al-Muzani menghatamkan kitab Ar-Risalah sampai 500 kali. Ya, 500 kali. Qara'tur risalata khamsami'ati marratin fama min marratin illa wajadtu fiha faidatan jadidatan. Saya pernah menghatamkan kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i, kata Imam Muzani, 500 kali. Fama mim marratin illa wajadtu fiha faidatan jadidan. Tiada sekali aku menghatam, aku dapatkan lagi ilmu baru. Coba kita 500 kali baca sekali aja udah. Kemana tuh anak puyeng kiai saya ngaji. Ini 500 kali menghatamkan. Apalagi pernah ada kan loko LGBT sunnatullah gimana kan? Profesor doktornya saya nggak sebut ya. LGBT sunnatullah itu berlaku sesuai dengan aturan susunan yang membawa kemaslahatan. Ekosistem itu sunnatullah. Ya, makanya kita pujikan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Kita puji Allah khalaqal azwaja, semuanya Allah ciptakan berpasang-pasangan. Mana inna fi khalqis samawati wal wa ikhtilafil laili wan
nahari ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semuanya harmonisasi. Ya, kalau ada bakul ada apa? Ada bakul ada apa? Nasi mah isi centong. Makan mulus. Bakul nasi, nasi isi, bakul timbangannya sendok, garpu, betul nggak? Alu, lumpang, coet, ulegan, betul kan? Tape, uli, wajib kawannya, tape uli, tuh ada pasang-pasangan semuanya, harmonisasi kanan kiri. Loh kok sunatullah, gimana sunatullah? Ya, untuk apa kau Nabi Lut dihukum azab oleh Allah? Wa kullan akhadna bi dhanbi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Enggak bakal diazab. Kenapa diazab? Menyalahi sunnatullah. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada duda, ada janda. Ini enggak? Betul enggak? Iya, duda kawinnya sama janda, jangan perawan, jangan berat, udah nggak bisa smackdown, nggak bisa. Iya, ada pasang-pasangan. Makanya kita punya subhanalladzi khalaqal azwaja. Ini mohon maaf, banyak ditentang oleh pemikir-pemikir yang Islami, ya, pemikiran-pemikiran yang sangat liberal. Perempuan jadi imam. Kalau perempuan jadi imam sudah juga disuruh Nabi dulu. Aisyah suruh jadi imam. Ya, kalau memang perempuan jadi imam, kenapa kok perempuan di belakang laki-laki? Kalau perempuan di depan laki-laki, anak laki, orang laki nggak ada yang khusus bayangnya, Pak. Rukunya belakangan, nonton dulu dia. Sujudnya belakangan, nonton dulu. Makanya khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Orang perempuan nggak boleh dekat-dekat sama orang laki. Yang terbaiknya, yang paling jauhnya dari laki-laki. Khairuha akhiruha syarruha awwaluha. Jangan terlalu dekat sama orang laki, jauhan dikit. Yang jauh dari laki-laki itu yang terbaik. Kalau kita enggak, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Makanya berebut sopnya ke depan, karena itu yang terbaik. Nabi doain cuma 3, sop 1, 2, 3 Nabi doain. Selanjutnya enggak. Tapi nilai sedekah dapat, kata Nabi. Sop pertama seperti motong onta, 2 motong sapi, 3 motong kambing, 4 motong ayam, 5 sedekah telur. 6 nggak dihitung pada Nabi. Iya, sedekahnya paling terakhir sop 6 dengan telur. Jadi begitu ya. Jadi ayat yang ya ayyuhalladzina itu umum, dan itu ditaksis dengan hadis Nabi. Ini ada jawaban dalam usul fikih, ya, ulama bahas, ya, mengkhususkan dari ayat yang umum. Ya, ada juga di qaid. Ayat khusus bisa untuk umum? Nggak bisa. Justru fungsi khusus itu untuk menjelaskan keumuman ayat. Banyak contohnya. Soal zakat. Ya, zakat katanya fima sakotis samaul usru. Kalau itu tanaman disiram hujan, itu zakatnya al-usru, lebih gede. Tapi kalau kemudian disiram sendiri, dipacul sendiri, itu zakatnya lebih sedikit karena ada tenaga yang keluar. Nah, itu juga tuh fima sakotis itu menjelaskan keumuman hadis tentang zakat. Banyak sekali fungsinya, ya. Yang dimasukkan khususiat itu kekhususan untuk Nabi, ya. Tapi kalau berlaku umum, ayat yang umum nanti ditaksis dengan, biasanya dengan ayat juga ada. Ada dengan ayat atau dengan hadis. Ada tafsirul ayah bil ayah. Ayat ditafsirkan dengan ayat. Bahkan ada kitab terkhusus tuh, ya, tafsirul Quran bil Quran. Ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran.
Baik deh ya. Saya nggak bisa nemenin lama-lama nih. Makasih deh. Bapak ada yang mau dibaca. Jadi kadang-kadang butuh waktu. Ya, butuh waktu. Kadang-kadang saya baca sampai jam 3 gitu. Ada yang mau dibaca dan sangat urgen untuk saya baca. Jadi saya pamit duluan. Nggak makan, insya Allah. Lain waktu kumpul lagi. Bagus ini majelis kayak begini. Cuma enak sih menghadirkan orang yang kita lihat punya kemampuan baca literatur. Saya banyak literatur itu, terutama Syed Muhammad Alawi Al-Maki rahimahullah. Saya banyak mengkoleksi bukunya. Dan itu jawaban-jawaban untuk serangan-serangan salafi. Terjawab tuntas ya. Luar biasa tuh kitab seperti Mafahim, ada kitab Manhajus Salam, banyak lagi kitab Tahqiqul Amal, banyak lagi, banyak sekali. Dan itu beliau tuliskan untuk menjawab serangan-serangan dari kelompok Wahabi di Mekah. Alhamdulillah saya meskipun sanadnya tidak langsung kepada beliau, tapi saya minta ijazah dari murid beliau untuk bisa mentakrirkan kitab Mafahim. Alhamdulillah 10 tahun 10 tahun udah hatam, 10 tahun kita hatamkan, baca sama-sama. Sekarang Manhajus Salat sudah 1/3 karena itu tebal. Itu hadiah langsung dari beliau dulu. Ketika beliau masih hidup dihadiahkan, ya udah. Kemudian ya diijazahkan secara umum dan kita bacakan. Alhamdulillah manfaatnya di Subang itu salafinya luar biasa. Seorang kawan, Ustaz bisa nggak bantu saya? Udah nanti saya kirimin kitab saja. Saya kirimin kitab, satu Manhajus Salat, yang kedua kitab Mafahim. Itu antum baca aja dah. Nanti kalau berhadapan dengan mereka, itu aja dah jawabannya, insyaallah. Jadi sebaiknya nanti kalau lain hadirkan baca literatur. Baca literatur biar nanti betul-betul nutur ilmunya, betul-betul dari referensinya. Ini saja, dan masih banyak kawan-kawan yang ya saya lihat ilmunya bagus lah ya untuk bisa mentakrirkan kitab-kitab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Fatihah bil qabul sama likulli sur wa naili khairi kulli ma'mul jalibah likulli khair hasilah likulli maqasid dafian kulli asrar summa ila hadrati sayyidina rasul wa alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وافتح من الخير كل مغلق. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة 7 مثاني أن تفتح لنا في كل خير وأن تتفضل علينا في كل خير تعاملنا معاملتك بأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وغير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير معطي كل خير أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Ballallah bal minna ya karim. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.